Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah program yang insya Allah bermanfaat, yaitu Live Muamalah Kontemporer. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara muamalah, yang mana setiap hari kita selalu beraktivitas tentang muamalah. Tentunya kita butuh ilmu agar kita tidak salah dalam mengambil langkah. Yang alhamdulillah kita akan belajar bersama Ustadz kita, yaitu Ustazuna Dr. Erwandi Tarmizi, MA Hafizahullah, yang alhamdulillah beliau telah terhubung dengan kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tentunya kami mendoakan semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, semoga Allah mudahkan urusannya dan selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Dan tentunya kita doakan untuk seluruh guru-guru kita dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit informasi bahwasanya live kita hari ini itu direlay oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan juga kami informasikan kepada seluruh pemirsa Asil TV dimanapun antun dan antuna berada, bahwasanya ketika ingin bertanya itu bisa langsung telepon kita ke nomor 081175500606. Sekali lagi itu juga bisa lewat telepon dan juga bisa lewat WA ataupun SMS. Dan bagi yang ingin bertanya masalah waris, itu kita harapkan untuk bisa langsung telepon agar apa? Agar informasi yang kita dapatkan dari pertanyaan itu bisa lebih detail. Baik, izin Ustadz, kita akan masuk ke pertanyaan pertama pada pagi hari ini. Bismillah. Ini pertanyaan dari Akhuna Andi, Kota Janto yang ada di Aceh. Bismillah, izin bertanya Ustadz, semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ada abang saudara kandung dari ibu saya sudah meninggal. Semua keluarganya pada saat tsunami. Abang saudara kandung dari ibu. Nah, Ustadz, ada abang saudara kandung ibu saya sudah meninggal semua. Jadi sebentar, Ya. Ibunya punya saudara kandung. Ya, abangnya Ustadz, abang ibunya. Ya, terus Sudah meninggal semua karena sudah meninggal semua keluarganya pada saat tsunami, Ustadz. ya. Dan beliau meninggalkan satu rumah, kemudian bagaimanakah pembagiannya, yang mana saudara kandungnya masih hidup laki-laki 2 orang, kemudian perempuan 3 orang. Sedangkan sebelah istrinya saudara tiri yang ada. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Saudara tiri, sebentar. Seorang wafat, istrinya wafat, anaknya wafat. Orang tuanya sudah wafat juga. Yang ada berapa orang saudara laki-laki kandungnya? Laki-laki 2 dan perempuan 3 orang, Ustaz. Yang suami dulu ya. Ya. Tak diketahuikah siapa yang wafat duluan, yang suami apa istri? Enggak ada, Ustaz. Hanya informasinya yang hidup itu hanya laki-laki 2 dan perempuan 3, Ustaz. Hanya itu aja. Laki-laki 2, saudara 2, saudari 3. Harta dari suami ini dibagi untuk saudaranya adalah 2 bagian, saudarinya 1, berarti 4 tambah 3, 7. Bagi 7. Seperti tanahnya, rumahnya, dibagi 7. Ini yang milik si suami ya. Yang milik istri tentu dibagikan kepada saudara-saudari istri. Betul. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Semoga
jawaban tadi bisa diterima oleh saudara kita yang Andi dan bisa dipahami. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang ada di Pariaman. Izin bertanya Ustaz, jika sebuah rumah dibeli dengan uang riba lewat bank, lalu yang punya rumah ini bertaubat, bagaimana status rumahnya Ustaz? Apakah harus dijual atau bagaimana Ustaz? Syukran jazakallah khair. Orang yang melakukan riba, pinjam uang dengan riba seperti KPR untuk beli rumah, maka kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kondisi cicilannya sudah selesai atau belum. Kalau cicilan sudah selesai dan rumah tentu milik dia, apakah harus dijual? Jawabannya tidak. Dosa yang telah berlalu, bertobat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Status rumah adalah halal menurut mayoritas para ulama. Ya. Kalau kondisi cicilan belum selesai, rumah belum menjadi milik dia sempurna, maka dia bisa melakukan jual rumah tersebut, tutupi cicilan, sisa uang yang didapatnya adalah halal miliknya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa bagi yang ingin telepon, itu bisa telepon kita ke nomor 0811 755 0606. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan, Ana ingin bertanya Ustadz. Ana adalah seorang pedagang, terdapat karyawan toko Ana menaikkan harga barang dari harga yang telah Ana tetapkan atau yang Ana beritahu ke dia. Apakah penjualan yang karyawan Ana lakukan itu sah atau halal Ustaz? Syukran jazakallah khair. Uangnya diambil dia atau tidak? Tidak ada penjelasan. Kalau dalam penjelasan nggak ada Ustaz. Kalau uangnya dikembalikan kepada Anda, perbuatannya bagus. Selagi kenaikan yang dilakukan tidak terlalu signifikan sehingga pembeli merasa tertipu. Artinya kalau naik sekitar 1%, 2% atau 5% itu biasa aja. Tapi kalau naiknya sampai besar 20% atau 30% dari harga pasar, maka tentu pembeli merasa tertipu. Bila pembeli merasa tertipu, suatu saat dia datang pada Anda berikan selisihnya itu. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimanakah sistem bagi hasil untuk usaha bersama, yang mana menjalankan pengiriman mobil dengan GoBox ataupun delivery? Saya modal mobil box dan operasional harian, seperti bensin, tol, dan makan, sedangkan ipar saya yang nyetir. Nah, bagaimanakah sistem pembagiannya? Apakah ada aturan tertentu Ustadz? Syukran jazakallah khair. Saya adalah bensin, tol. Nah Ustaz, dengan mobil, modal mobilnya. Mobil milik dia. Saudaranya hanya nyupir saja. Ya. Ada berbagai bentuk cara yang bisa dilakukan. Pertama, sewa jasa supir. Berapa per hari, berapa per trip, atau berapa per bulan gajinya. Pendapatan mau besar, mau kecil, gajinya tetap. Tidak ada pendapatan pun gajinya jalan. Itu biasanya pendapatannya gaji lebih kecil daripada kalau bagi hasil. Kalau mau dia mengatakan namanya akad musaqah. Ya. Kau carilah kau antarkan barang, kau terima uang, berapa bersihnya, ya nanti kita bagi. Berapa dapat untuk kamu umpamanya 20% atau 30%, untuk saya 70% atau 80%. Ya, seperti itu. Dapat umpamanya mengantar ke daerah sana X, umpamanya dapat 1 juta, buat yang supirnya
sepakatannya kalau 30-70 buat dia 300 juta, buat yang punya mobil dan bensin dan tol adalah 700 juta, dan seterusnya. Ya. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk pada pagi hari ini, dan juga kami informasikan buat yang ingin bertanya masalah waris itu kita harapkan untuk bisa by telepon agar informasi pertanyaan itu bisa detail kami dapatkan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Cikarang. Izin bertanya Ustaz, saya membantu ibu sambung dan saudara suami itu untuk usaha jualan baju, yang mana saya hanya meminta uang kainnya saja agar mereka lebih banyak keuntungannya. Membantu tapi minta uang kain. Nah, Ustaz, di sini begitu, Ustaz. Maksudnya apa itu? Ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya membantu ibu sambung dan saudara suami usaha jualan baju, gitu, Ustaz. Yang mana saya hanya meminta uang kainnya saja agar mereka lebih banyak keuntungannya, dengan harapan mereka tidak pinjam uang ke bank atau dengan riba. Tapi ketika barang habis, mereka tak pernah bayar uang kainnya. Dan hal itu sering terjadi hingga satu hari mereka berdua ingin usaha lagi, tapi saya sudah kapok karena mereka masih terjerat dengan riba. Baikkah tindakan saya yang berhenti menolong ibu dan saudara suami karena kebiasaannya yang buat beberapa kali modal saya habis, dan kesalnya ibu selalu mengancam kalau tidak dipinjami dia akan pinjam uang ke riba. Lalu apakah yang harus saya lakukan Ustadz, karena saya pun butuh untuk dua anak saya yang di pondok. Syukron jazakallah khair. Ya, membantu itu bila sudah terpenuhi kebutuhan pokok, ada sisanya ingin dibantu, silahkan dibantu. Ya, tapi dalam kasus ini yang ditanya ini yang jadi masalah, kedua pihak yang bertransaksi dengan dia punya modal sepertinya tidak memahami dengan baik halal dan haram dari transaksi yang ada di dalam kehidupan. Yang pertama, dahulu tentu Anda berikan kepada dia edukasi, diajarkan bahwa dengan riba itu selain dapat dosa besar, bisnis Anda pun rugi. Dan coba lihat si fulan, si alan, kiri dan kanan, akhir dari usahanya malah terus dikejar-kejar debt collector. Kan nggak nyaman hidupnya, ya, dan banyak yang kasusnya berakhir kepada bunuh diri dan seterusnya. Wal'iyazubillah. Itu pertama dulu yang Anda perbaiki. Kalau dia mau mengatakan ini udah kapok saya segala macam, baru Anda tawarkan solusinya. Ya. Ketika dia masih terus dengan riba tadi, dengan ngancam-ngancam seperti kasus tadi, ya apa boleh buat Anda tinggal ingatkan kepada Allah, ya, dan tidak ada kewajiban Anda untuk membantu mereka bila kebutuhan pokok Anda belum terpenuhi. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillah, syukran jazakallah khair atas jawabannya, dan semoga bisa diterima oleh saudara kita yang ada di Cikarang. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya adalah seorang pedagang yang mana saya menjual seperti kabel. Nah, saya pernah mendapatkan konsumen ketika membeli dagangan saya, yang awalnya dengan harga 98.000 per kabelnya, kemudian nego akhirnya sepakat di harga 95.000. Ketika sudah sepakat, ketika kabel sudah dipotong dan kemudian konsumen meminta notanya, kemudian minta diganti angkanya menjadi 98.000. Tetapi Ana menolak dengan alasan Ana tidak mau menggunakan sistem yang dengan bon kosong. Lalu konsumen tersebut mengeluarkan nota beliau dan meminta cap toko Ana dengan alasan anggaran sudah ditulis 98.000. Lalu dengan sangat terpaksa Ana kasih cap tersebut. Bagaimana status uang yang diberikan konsumen kepada Ana, ya Ustaz? Apakah halal ataupun haram? Jika haram, bolehkah Ana memberikan kepada masyarakat umum tersebut
untuk menjadikan halal seperti membelikan minum atau sumur? Jazakallah khair Ustaz. Halal karena imbalan dari menjual kabel. Ya, tidak masalah bagi Anda halal. Cuman dosanya adalah dosa membantu si pembeli tadi untuk berkhianat ke tempat dia bekerja. Itu dosanya. Istighfar kepada Allah, minta ampun dan jangan ulangi lagi. Tanya dulu dia beli untuk dirinya atau untuk perusahaan atau untuk kantornya. Kalau untuk kantornya dari awal sampaikan A, B, C, D. Kalau dia tidak mau, ya alhamdulillah, bukan rezeki Anda, daripada Anda dimurkai Allah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana adalah seorang programmer. Apa hukum menghubungkan sebuah aplikasi, semisal toko online, dengan pembayaran bank konvensional ataupun syariah, kartu kredit atau pembayaran e-wallet, seperti GoFood, GrabPay ataupun semisalnya, agar saat pelanggan membeli sebuah barang atau jasa otomatis terkonfirmasi di aplikasi, karena akan sangat merepotkan sekali jika dilakukan secara manual, terutama jika banyak pelanggan. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ya, Anda berarti menyediakan fasilitas atau menghubungkan tadi, bukan menyediakan fasilitas, Menghubungkan sebuah aplikasi. hanya sekedar membuatkan tim IT Anda membuatkan platformnya, kemudian bisa bertransaksi dengan A, B, C, D, terus bisa syariah, bisa non syariah, Anda tidak ada dosa. Tapi kalau Anda menghubungkan kepada pihak lembaga konvensional, tentu Anda terkena dosa menghubungkan kepada pihak yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Ini dengan Pak Asdi di Padang, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Ustaz, ini saya mau tanya. Ada seorang perempuan janda tidak beranak, terus kemudian kawin dengan duda yang beranak, Ustaz. Ini ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa dan dari mana Bapak? Ya. Silakan dilanjutkan pertanyaannya Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Kemudian setelah mereka berumah tangga sekian tahun, Ustaz, yang perempuannya meninggal. Terus hartanya kedudukannya gimana, Ustaz, selama mereka berumah tangga itu, Ustaz? Yang perempuan kan tidak beranak, yang duda, yang laki-laki dia ada anaknya. Ya, bisa Terus harta yang selama mereka berumah tangga sekian tahun ada ya sekitar 8 tahun itu kan ada harta terjadi mereka berdua, Ustaz. Baik Bapak. Itu gimana, Ustaz? Ya, makasih, Ustaz. Jangan ditutup. Jangan ditutup dulu ya Pak ya, teleponnya. Iya, ya. Sebentar. Pada saat si perempuan wafat, berarti ada suami. Ayah ibu dari si perempuan masih hidup? Halo Pak, boleh fokus ke handphonenya saja dan boleh dikecilkan suara TV-nya Pak. Oh gitu, ya. Ya. Ada Ustaz. Ayah ibu dari si perempuan masih hidup? Ayahnya tidak. Sudah meninggal, Ustaz. Tinggal saudaranya lagi. Halo? Ya. Ibunya masih hidup? Ibunya sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, Ustaz. Ya. Saudara-saudarinya ada laki, ada perempuan? Yang perempuan, ayah ibunya sudah meninggal. Tinggal saudaranya lagi, Ustaz.
Ya, berapa orang saudaranya, berapa saudarinya yang saya seibu dengan dia? Ibunya sudah meninggal. Antum dengarkan dari telepon atau dari handphone, matikan televisinya. Jangan dengar dari televisi. Ada jeda jadinya. Halo Bapak? Ya, halo. Ya, Ya, bisa Ustaz. fokusnya ke teleponnya saja Bapak. Ya udah, iya. Ya. Yang dipilih dari kecil Ustaz. Ya. Saudara-saudarinya berapa orang yang masih hidup dari perempuan tadi? Halo. Ya. Saudaranya berapa yang sudah masih hidup Bapak? Saudara yang perempuan masih ada 4 orang Ustaz. Orang perempuan, Laki-laki, laki-laki, Yang laki-lakinya ada Bapak? Laki-laki ada 1 orang. maka yang harta dipisahkan harta suami dan istri, perkiraan berapa harta istri. Kalau yang data-datanya semuanya menunjukkan nama istri, seperti umpamanya rumah pakai nama istri, berarti itu harta istri. Mobil pakai nama istri, berarti harta istri. Perhiasan, ya, surat-suratnya nama istri, berarti itu nama istri. Yang nama istri dibagi. Yang tidak pakai nama istri, pakai nama suami, umpamanya kebun, pakai nama suami, itu tidak dibagi, itu berarti harta suami. Ya, maka pembagian warisnya adalah suami tidak ada anak mendapatkan setengah. Sisanya setengah berarti dibagi 2, 1, 1. 1 akan dibagikan 4 saudari, 1 saudara, berarti ini 2, ini 1, 1 berarti 6. 1 dibagi 6 ada pecahan, maka 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 1, 6. Saudari dapat 1, 1, 1, 1, di sini 2. Jelas? Halo Bapak? Iya, ya Pak. Nah, gimana jelas Bapak? Ya, terkira itu Pak. Nah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Sudah bisa difahami ya Bapak ya? Iya Ustaz. Nah, alhamdulillah. Berarti ada pembagian untuk saudaranya, berarti yang perempuan itu Ustaz. Ya. Ya. Nah. Syukran Bapak, jazakallahu khair. Iya, terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih buat Bapak yang sudah telepon pada pagi hari ini. Dan juga bagi pemirsa, bagi yang ingin telepon, bisa telepon kita ke nomor 0811 755 0606. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah bangunan masjid yang tujuan awalnya itu dijadikan bangunan sekolah? Dikarenakan tanah sekolah nantinya dibuatkan masjid. Karena kita membutuhkan lokal saat ini Ustaz. Kalau masjid ada yang mau bangun dari nol. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Masjid dialihfungsikan jadi sekolah. Nah, Ustaz. Kemudian dibangun lagi masjid yang baru. Jadi di sini adalah tadinya tujuannya pertama ingin membangun masjid, namun dialihkan menjadi bangunan sekolah. Nah, ketika sekolahnya sudah terbangun, Benar. Yang berwakaf tanah dan bangunan. di sini tidak dijelaskan soal wakafnya, Ustaz, bangunannya. Hanya tentang pembangunan masjid yang tujuan awalnya kemudian akhirnya diganti menjadi bangunan sekolah. Planning keduanya. Itu tidak bisa. Nggak bisa. Walaupun yang berwakaf melakukan itu, dia berdosa besar. Karena masjid milik Allah. Wa annal masajida lillah. Karena milik Allah, tidak ada satupun manusia yang boleh mengalih fungsikan. Ya. Syukran. Jadi kalau dia tetap masjid, kemudian di dalamnya ada penyelenggaraan pendidikan, belajar, silahkan, ada masalah.
Dari masa Rasulullah orang belajar di Masjid Rasulullah. Sampai sekarang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang masih belajar di sana. Itu yang dipelajari ilmu syariat. Ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana adalah pedagang online yang penjualannya melalui konten-konten, Ustaz. Ana sudah bilang ke karyawan Ana, jangan pakai konten yang menggunakan musik. Akan tetapi, kadang-kadang karyawan Ana ada pakai konten yang menggunakan musik juga, Ustaz. Nah, apakah hasil dari jualan tersebut hasilnya haram ataukah halal, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Hasilnya halal, karena dia menjual barang yang halal dengan cara yang halal. Akan tetapi, bila ada konten musik dan yang berisi musik, tentu dia berdosa karena mensupport musik tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami Ali Sodikin yang ada di Banyumas. Kami mau bertanya, Ustaz. Kami memiliki usaha di bidang produk kusen dan mebel. Kadang ada konsumen yang memesan barang, contohnya ada konsumen yang memesan barang, contohnya pintu, namun pintu itu belum dibikin, tapi kami sudah menentukan harga. Bagaimana hukumnya menentukan harga yang sedang barang belum kami produksi, Ustaz? Syukron jazakallah khair. Mohon nasihatnya. Boleh jika spesifikasi semua diketahui, umpamanya ukurannya jelas, kemudian jenis bahan baku seperti kayunya jelas, dan desainnya seperti apapun jelas. Dia tentukan, boleh dinamakan dengan istisna. Anda pesan nasi goreng kan belum ada nasi gorengnya. Sama aja dengan itu. Anda pesan kusen atau jual kusen, kusennya belum ada baru akan dibuat. Begitu juga Anda jual nasi gorengnya belum ada baru akan dibuat. Dua-duanya boleh namakan dengan istisna nama akadnya. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat pagi. Pagi, baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Dengan Pak Iwan di Aceh, Ustadz. Masya Allah, silakan Pak Iwan, pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, orang tua kami, salah satunya yaitu Bapak sudah meninggal. Sudah sekitar beberapa bulan. Kemudian kami tiga laki-laki, satu perempuan dan satu ibu. Pertanyaannya, apakah harta dari Bapak itu harus dibagi terus karena ibunya masih ada? Demikian Ustadz. Kalaupun dibagi, bagaimana pembagiannya Pak Ustadz? Bukan ibu, itu istri dari yang meninggal kan ya. Yang meninggal namanya siapa? Ayah Anda? Halo Pak Iwan? Iya Pak Ustadz. Iya Pak, suaranya kedengaran. Nama ayahnya siapa? Yang meninggal, Kenapa, Pak Ustadz? meninggal siapa namanya? Nama ayahnya? Yang meninggal, ayahnya sudah meninggal Pak Ustadz. Namanya siapa yang meninggal itu? Yang sudah meninggal ayahnya. Namanya Pak, namanya? Oh, namanya Zainuddin Pak Ustadz. Zainuddin wafat. Iya. Tahun? Tahun berapa Pak Iwan? Tahun lalu Pak Ustadz, sekitar 6 bulan yang lalu. Lalu. Kecil Pak Ustadz, suara Pak Ustadz tahun kecil, ini. terdengar kecil Pak Ustadz. Tahun ini kalau 6 bulan lalu. Tahun lalu atau tahun ini Pak Iwan? Sudah, Tahun lalu Pak Ustadz, di akhir 6 tahun bulan. 2022. Di akhir tahun 2022 yang lalu. Sekarang kan bulan 9, bukan 6 bulan lalu. Berarti mungkin 10 bulan yang lalu. Ya, sekitar, 2022. saya lupa Pak Ustadz. Ketika Zainuddin wafat, istrinya masih hidup. Iya Pak Ustadz, masih. Ayah ibu Zainuddin masih hidup. Oh, ayah ibunya sudah meninggal Pak Ustadz. Dari pihak bapak sudah meninggal. Dari pihak ayah, ibu dan bapak sudah meninggal Pak Ustadz. Ya, memang ayah Pak Zainuddin ya, saya tanya, ayah ibunya sudah wafat. Istri ada 1 orang, kemudian anak dan anaknya berapa laki berapa perempuan? Laki-laki ada 3 Pak Ustadz, perempuan ada 1 Pak Ustadz.
Ya. Istri karena ada anak dia dapat 1/8. Ya, ini dapat sisa. Berarti harta dibagi 8, 1 dibagi 7 sisanya. 3 laki-laki dikali dia kata Allah dapat 2 bagian, 3 kali 2 6. Ini dibagi 1 berarti pas 7. Jika pas 7 langsung saja ini laki-laki dapat 2, 2, 2. Perempuan dapat 1. Ya, dibagi 8 hartanya dibagi 8, Ya. istri dapat 1/8, istri Pak Zainuddin 1/8, anak laki-laki Pak Zainuddin dapat 2/8, 2/8, anak perempuan Pak Zainuddin dapat 1/8 juga. Langsung dibagi, tidak harus menunggu istri wafat dahulu. Ya, Pak Ustadz. Pembagiannya, adapun eksekusinya, apakah harus dijual atau seperti apa, ya itu tergantung kesepakatan aja. Baik Pak Ustadz. Ya. Baik. Terima kasih Pak Iwan yang Mohon- ya, silakan Pak Iwan. Izin Pak Ustadz, kan harta yang ditinggalkan hanya berbentuk tanah dan juga satu bagian lagi rumah Pak Ustadz. Apakah diuangkan kemudian dibagi 1/8 sesuai dengan pembagian Pak Ustadz tadi? Tanah statusnya apa? Sedang digarap atau tidak? Masih ada Pak Ustadz? Digarap atau tidak? Tanah. Tanah itu digarap atau tidak Pak Iwan? Oh, tidak Pak Ustadz. Tanah kosong Pak Ustadz. Hanya untuk bentuk tapak rumah Pak Ustadz. Tapi tidak ada Ini- rumahnya. Yang satunya ada rumah. Iya, terpisah. Itu mau dijualkah atau mau difungsikan atau mau disewakan atau mau diapakan, terserah kesepakatan Anda semua. Itu bagaikan milik 5 jiwa dengan saham 1/2 bagian. Oh, baik, gitu Pak Ustadz. Ya. Kalau sepakat mau dijual, uangnya dibagi 8, terjual umpamanya 800 juta, tanah tadi istri dapat 100 juta, anak laki-laki dapat 200 juta masing-masing, anak perempuan 100 juta. Kalau mau disewakan ya udah, daripada dijual, kita suatu saat butuh ya disewakan dulu aja umpamanya 10 tahun. Pada seseorang disewakan 10 tahun, disewakan umpamanya dengan harga umpamanya 100 juta. Berarti Ya, Pak Ustadz. 1/8-nya 12 juta. Istri dapat 12 juta, anak laki-laki 24 juta, 24 juta, 24 juta, anak perempuan 12 juta. Paham? Ya, baik Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Allah barik fiik. Baik, terima kasih buat Pak Iwan yang ada di Aceh. Semoga jawaban tadi bisa mencerahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz via WhatsApp. Bismillah. Ana Sarida Abu Aisyah yang ada di Cirebon ingin bertanya Ustadz, bagaimanakah status gaji dari bekerja di perusahaan IT consultant yang salah satu kliennya adalah Bank Syariah Indonesia? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Kalau dia konsultan dan dia konsultannya adalah tidak berhubungan langsung, konsultan IT tadi, Nah, Ustadz. konsultan IT, tidak ada transaksi di konsultan IT-nya yang melanggar syariat, seperti umpamanya tidak terjadi setelah terima dolar dengan rupiah di waktu yang sama, atau dia melayani untuk memberikan advice untuk penjualan emas dengan cara tidak tunai, maka ini dia berdosa dan dia tinggal hitung berapa transaksi yang haramnya itu. Ya, sehingga gajinya sebagian dia berikan kepada fakir miskin. Besar porsi yang melayani jasa konsultan untuk produk-produknya yang tidak dibenarkan syariat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum dengan siapa? Ustaz. Dari mana Bapak?
Pak Jeffrey di Pekanbaru. Baik, silakan Pak Jeffrey. Ustaz, Ibu Ana kan telah meninggal telah meninggal setahun yang lalu, meninggalkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, Ibu Ana, Anda menanyakan ahli warisnya atau pertanyaannya bukan ahli warisnya siapa? Begini Ustaz, saya kan udah menghitung pembagian warisannya. Namun adik-adik saya kan rata-rata masih kecil Ustaz, masih bersekolah. Dalam kesepakatan kami ini akhirnya kami bersepakat Ustaz, harta itu tidak dibagikan sampai saat yang enggak ditentukan gitu Ustaz. Bagaimanakah hukumnya seperti ini Ustaz? Karena adik-adik saya juga masih ada yang sekolah gitu Ustaz, masih butuh pembiayaan. Jadi dari pembiayaan dari harta dari warisan ibu saya gitu Ustaz. Adik yang kecil ini umurnya berapa? Adik-adik Anda umurnya berapa? Adik saya yang kedua perempuan berumur 22 tahun. 22 tahun itu sudah balik berakal. Akalnya sehat? Iya, Ustaz? Akalnya sehat, adik perempuan Anda 22 tahun itu? Sehat. Ya udah, kasih harta dia. Gimana, Ustaz? Berikan harta dia dari hak waris itu. Adik saya yang perempuan yang udah besar ini juga agak bersikeras gitu Ustaz. Dia pengen dari harta warisan ini untuk biayain adik-adik dulu gitu Ustaz. Masing-masing punya hak. Kalau dia tidak mau, dia ambil haknya, dia terserah dia. Udah Anda bagi secara syariatnya, ngerti Anda pembagiannya? Iya Ustaz. Sudah Anda bagi ke secara syariat. Kemarin saya hitung kan yang untuk laki-laki itu 2, untuk perempuan itu kan 1 Ustaz. Sudah Ibu saya Anda, jelaskan lah. orang tuanya sudah meninggalkah? Gimana Pak? Gimana Ustaz? Orang tua ibu Anda sudah wafat? Sudah wafat Ustaz. Ya udah. Suaminya masih hidup atau sudah wafat atau sudah bercerai? Sudah bercerai Ustaz, cerai hidup. Ya udah. Jadi anak laki-lakinya dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian. Ya, maka dibagikan haknya. Yang kecil, yang dewasa dia mungkin mau nikah, butuh harta, ya dibagikan haknya dialah. Kan harta ini kan terus berkembang Ustaz. Kami kan jualan gitu Ustaz, jualan makanan gitu. Harta ini terus berkembang. Jadi pembagian itu waktu harta itu ketika ibu meninggal atau gimana Ustaz? Yang mengembangkan siapa? Kami semua Ustaz. Abang sama adik-adiknya ini. Semua anak ikut mengembangkan? Yang sekolah enggak Ustaz. Ada 2 yang sekolah enggak ikut Ustaz. Berarti yang mengembangkan siapa? Anda katakan kami semua adik-adik. Saya tanyakan, kemudian Anda bilang enggak. Berapa orang yang mengembangkan? 2 orang. Bertiga Ustaz. Cuma adik-adik kadang-kadang mereka ikut bantu gitu. Yang masih sekolah ini. Untuk yang ikut mengembangkan, mau gaji atau hanya memang ya udah yang nggak mengembangkan juga dapat pertambahan? Seperti apa? Yang mengembangkan tuh digaji Ustaz. Mau gaji, ya udah berarti selesai haknya gaji. Yang nggak mengembangkan dia kan nggak dapat gaji. Berarti kalau kami memberikan uang jajannya gitu Ustaz, dari harta yang ada tuh bagaimana tuh Ustaz? Itu uang jajannya itu berapa? Enggak lah sama uang jajan dengan gaji besarnya. Enggak Ustaz. Iya lah, dihitung uang jajannya berapa. Berarti berkurang, ya anggap itu sebagai utang kepada usaha. Atau sekarang dibagi semua sesuai dengan waris per sekarang ini. Ya.
Kalau dibagi sekian-sekian, ya udah jelas sekian-sekian. Hak saham masing-masing. Dari setiap tahun Anda hitung umpamanya ada pertambahan, yang labanya dibagikan sesuai dengan, kan yang kerja udah ngambil gaji, nggak ada lagi haknya di situ, kecuali hak saham sesuai dengan hak waris. Kalau hak warisnya umpamanya 1/8 atau 2/8, berarti dia punya hak laba 2/8. Yang tidak ikut mengelola, dia tetap dapat haknya sebagai sahamnya, bagi hak warisnya. Hak warisnya 2/8, dapat juga 2/8 dari laba. Paham? Apa Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Baik. Baik. Jazakallah khair buat Pak Jeffrey yang ada di Pekanbaru. Baik, kita akan langsung. Oke, Pak Jeffrey dan yang ikut mengelola berhati-hati. Karena adik-adik Anda kalau ada yang belum balik, itu mereka anak yatim. Anda yang sudah balik, kakak Anda, adik Anda yang sudah balik, perempuan kalau balik tandanya haid. Laki-laki balik tandanya mimpi basah. Bila ada yang belum balik, itu mereka adalah anak yatim. Berhati-hati Anda yang mengelola. Jangan ambil hak gaji Anda lebih besar daripada yang seharusnya. Karena bagaimanapun juga akan termakan harta anak yatim. Jangan anggap itu adik Anda saja, statusnya mereka anak yatim yang punya harta pada dikelola oleh abang-abangnya, abang dan kakaknya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kami menjual pakan ternak ayam. Dalam perjalanannya, ternyata yang beli ini adalah banyak dari pemeliharaan ayam laga. Apakah kami ikut berdosa ya Ustaz? Syukran jazakallah khair. Anda jual pakan ayam tidak ada masalah. Yang belinya pakan ayam laga atau apa, yang berdosa dia. Kecuali yang Anda jual memang pakan ayam laga, bukan pakan ayam biasa, itu Anda berdosa. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kalau Anda tahu siapa yang pembelinya pakan ayam laga, jangan jual ke dia. nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Anak Abu Rizky dari Depok. Baik, silakan Abu Rizky. Anak mau tanyakan, ibu anak kan beli pohon petai ke kebun tetangga. Terus pohon petai itu dibiarkan hidup di lokasi tetangga si penjual tadi, Pak. Terus untuk hukumnya buahnya itu gimana? Apa mutlak milik pembeli atau masih ada bagi hasil? Bagaimana, Ustaz? Karena mengingat pohon tersebut masih hidup di lokasi dia. Perjanjiannya itu dari awal juga pas beli pohon itu biarin aja hidup di situ gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, pemilik lahan, milik kebun minta bagi hasil atau tidak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada kata begitu, Ustaz. Cuman menjual pohonnya gitu aja, Ustaz. Ditanyakan, dia jual pohon, tapi selama pohon hidup kan makai lahan dan tempat. Iya. Apakah dia minta bagi hasil atau dia ikhlaskan? Tanyakan sekarang. Kalau dia gitu, katakan, harus ditanyakan, Ustaz, ya? ya iyalah, kita pakai lahan orang gerak, mengambil hak tanah orang, zalim itu. Tapi beliau cuman menjual pohon petai itu biarin aja hidup di situ gitu aja katanya, Ustaz. Sampai kapan terserah gitu, Ustaz. Ya udah, sampai dia mati tidak ada pembayaran, berarti ikhlas dia sudah. Tidak ada masalah. Pohon petai murni milik yang punya, yang beli. Oh gitu. Yang Untuk pakai hasilnya sudah diikhlaskannya. kalau untuk hasil petainya berarti bisa mutlak milik pembeli ya kalau nggak ada perjanjian saja. Kan ada perjanjian. Perjanjiannya lahannya gratis dipakai sampai pohonnya mati. Iya. Itu perjanjiannya udah. Ya berarti buah gitu, petainya murni milik pembeli pohon. Oh gitu, Ustaz. Nah, Ustaz.
Baik, terima kasih buat Abu Rizky yang ada di Depok. Baik. Afwan. Ya. Ya. Syukran jazakallah khair. Baik, itulah dia pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dan kami mengucapkan jazakallah khair Ustadz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Namun sebelum kita tutup pada pagi hari ini, izinkan kami untuk meminta nasihat kepada Ustadz di pagi ini. Fadhal Ustadz. Allah barik fiik. Ikhwani wa akhwati fillah. Masalah harta Allah jelaskan melalui Rasulnya SAW dan para ulama umat menjelaskan dalam kitab-kitab mereka dalam fikih muamalat. Kita harus berhati-hati. Dalam kasus seperti tadi, adiknya masih kecil, kemudian harta warisan orang tua dikelola oleh yang sudah dewasa. Ingat, ini mengelola harta anak yatim. Yang Allah mengatakan bahwa orang-orang yang makan harta anak yatim, bahwa sesungguhnya mereka memakan api neraka wa sayaslawna sa'ira, dan pun mereka masuk ke dalam neraka Allah. Jadi dalam masalah harta, ya kalau kita tidak mengerti, bisa-bisa dia adalah sumber kerugian hidup Anda di dunia dan di akhirat. Bila kita mengerti mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita, walaupun adik satu ayah, satu ibu, satu rahim dengan kita. Ya, semoga dengan mengetahui syariat Allah kita bisa mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallah khair. Sekali lagi kami ucapkan atas waktu dan ilmunya. Dan tentunya kami juga mengucapkan jazakumullah khair atas segala partisipasi pemirsa Hasil TV dimanapun berada yang sudah menyaksikan dan juga bertanya pada kesempatan kali ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini itu bisa mengalir dalam bentuk amal. Karena tanpa amal juga ilmunya juga tidak berguna. Tentu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jika ada saudara-saudara kita yang hari ini sakit semoga Allah sembuhkan. Kalau ada saudara-saudara kita yang sempit semoga Allah lapangkan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dikuatkan dalam agama yang hak dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami dari studio mengucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.